Pengumuman kepada tamu undangan kami yang sudah berada di lokasi agar memasuki ruangan aula acara kita. Dihimbau kepada semua tamu undangan yang masih berada di luar agar memasuki aula acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat, para asatidzah, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Terima kasih atas hadirnya di acara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Sebelum kami memulai acara Maulid Forum tahun 1445 Hijriah ini, kami menghimbau kepada hadirin wal hadirat agar nanti tidak mendokumentasikan secara keseluruhan acara kita pada kesempatan ini untuk menjaga hikmahnya acara kita, dan juga jangan mengupload dulu. Nanti di sesi terakhir akan ada sesi untuk mendokumentasikan oleh tim kami. Sebelum kita juga memulai ini, saya ingin memastikan bahwa semangat menyambut atau memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Maulid Forum yang bertajuk Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jalan Menuju Islam Kafah. Saya ingin memastikan kita semangat berbahagia. Untuk itu nanti bila saya mengatakan Maulid Forum Cinta Nabi, Jalan Menuju Islam Kafah. Maulid Forum Cinta Nabi, Jalan Menuju Islam Kafah. Ini saudara-saudara hadirin hadirat udah pada sarapan belum ini ya? Sekali lagi kita ingin menyatukan semangat kita dalam menyambut memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Forum Cinta Nabi, Jalan Menuju Islam Kafah. Ya, terima kasih. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wallahu wahdahu la syarikalah. Allahumma fashalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du.
Saya di sini akan memandu acara kita. Tertib acara Maulid Forum tahun 1445 Hijriah. Pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, video pembukaan. Yang keempat, video keynote speaker oleh Kiai Haji Rahmat Habib. Yang kelima, acara inti kita, yaitu talkshow terkait cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan menuju Islam kafah. Yang kelima, doa oleh Ustadz Hamdan Nasution, dan terakhir penutup. Sebelum kita memulai acara kita, marilah kita sama-sama mengucapkan Ummul Quran untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita ini. Biridwallahi taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampailah kita pada rangkaian acara pertama yang tadi sudah kita lalui, yaitu pembukaan. Sekarang kita sampai kepada rangkaian acara kedua, yaitu tilawah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Firdaus. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz. Sekarang kita sampai pada rangkaian acara yang ketiga, yaitu video pembukaan. Kepada tim operator agar memutarkan video pembukaan kita. Hari ini kita akan merenung, kembali menggelorakan semangat juang dan perjuangan yang tak tergoyahkan dalam sejarah umat manusia. Diperankan oleh pejuang terbaik, dikisahkan dengan tinta emas penuh kemuliaan. Kisah manusia terbaik sepanjang sejarah, Rasulullah Muhammad SAW. Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah 571 Masehi. Di tengah-tengah kegelapan jahiliyah, terbitlah cahaya kesucian yang tak terpadamkan. Cahaya yang muncul dengan membawa sejarah harapan perubahan di tanah Jazirah Arab. Cahaya itu memberikan semangat yang melahirkan mengaku dua generasi as-sabiqun al-awwalin, jajaran pasukan terbaik yang tak kenal ketakutan untuk medan perang, menyiapkan regu-regu umat yang handal dalam barisan 72 orang yang telah berbaikat perang bersama Rasulullah SAW, menjadikan beliau mengisi seluruh perlu kehidupan di Madinah dan dunia dengan Islam. Bersama dengan nafas Islam, pemimpin terbaik umat diperankan dan menjadi potret teladan sepanjang masa yang tak mampu tergantikan. Terlahir di kampung kecil yang sederhana, penyambung generasi, namun terakhir dengan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Masa kecilnya penuh dengan bela rasa, dituntut oleh ibunda tercinta mulia Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, hingga akhirnya wafat dan tergantikan dengan didikan sang perkasa, kakek dan pamannya. Jejak-jejak yang bukan hanya menapaktilasi kaki Nabi mulia, tetapi sistem kehidupan yang selaras, seharmoni dengan fitrah manusia. Maulid bukan hanya episode lahirnya seorang manusia, tetapi lebih dari itu, sebuah simfoni penuh arti yang menjawab panggilan hati demi marwah kehidupan yang hakiki. Dari sanalah dentum-dentum perjuangan meringan dan membakar kepulan debu-debu di medan cinta. Selayaknya terperkam puisi di dunia sastra, kisah Muhammad SAW selalu hadir dalam jiwa dan cinta umat manusia. Keagungan yang dibawa dalam setiap langkahnya memantri rasa kagum dan kegigihan pada dedikasi para sahabat. Tapi Tabi'ut dan generasi salaf setelahnya, lisan yang lembut dan hikmah mengalir setiap kata yang diucap tersampaikan dengan tulus. Kecerdasan yang telah diwariskan dan ditumbuhkan sejak kecil memancar selayaknya sinar yang mampu mengubah kehidupan umat menjadi pemikiran yang jelas. Berkat dakwah Islam yang diembarnya, lahirlah anak-anak muslim yang kokoh dan kuat agamanya, terbentang di seluruh penjuru dunia, membawa Islam sebagai titik sentral umat yang menyemai kehidupan baru dan sejahtera.
Teladan yang sesungguhnya bukan sebatas kisah epik yang diceritakan sepanjang waktu, tetapi didedikasikan dengan perjuangan menyeru dan menegakkan kembali Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Perubahan dan perbaikan bukanlah sebuah proses yang cepat dan gampang. Proses tersebut membutuhkan keyakinan, kesungguhan, kesabaran, dan keistiqomahan. Perubahan tidak cukup dengan keinginan, harapan, dan gaung tuntutan, melainkan harus diawali dengan kesadaran tentang perkara yang meniscayakan perubahan tersebut. Dalam momentum Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah, inilah saatnya kita memberikan persembahan terbaik dalam perjuangan dan menyambut hadirnya perubahan menuju peradaban Islam yang cemerlang. Wahai pemuda, para tokoh masyarakat, alim ulama, dan segenap umat di penjuru negeri, mari berjuang memimpin umat menyongsong terbitnya fajar tegaknya Islam. Inilah Maulid Forum 1445 Hijriah. Cinta kepada Nabi SAW, jalan menuju Islam kafah. Maulid Nabi, cinta. Islam kafah. Fokusnya kelihatan nih, nggak fokus. MC salah masih diikuti. Maulid Forum. Ya, terima kasih. Sebelum kita sampai kepada acara ini, juga kita akan menampilkan video keynote speaker oleh Kiai Haji Rahmat Eslami kepada tim operator agar melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Karamun, para ulama, para asatidz, para habaib, para mubaligh, para tokoh dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita hari ini menghadiri satu kegiatan perayaan, bukan perayaan, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kegiatan Maulid bukanlah kegiatan hari raya, tapi kegiatan dzikro li Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan terhadap lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kegiatan dzikro peringatan ini kita harapkan tentu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mewujud dalam tindakan ketaatan terhadap syariahnya, tunduk kepada agamanya secara kafah dan berjuang untuk menegakkan dalam kehidupan. Para tokoh, para tamu undangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kegiatan peringatan Maulid seringkali kita ingatkan dengan satu ayat yang tadi dibaca oleh Torik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ayat ini pendek, tapi memberikan makna yang luar biasa bagi mereka yang mampu menyelami dan memahami ayat ini.
didahului dengan huruf lam yang merupakan lamul qasam li qasamin muqaddar, dalam merupakan jawab qasam yang qasamnya itu disembunyikan, hanya ditakdirkan. Lalu ditambah dengan huruf qad yang harfu tahdid. Berarti dalam ayat ini ada dua takkid. Lam waqi'atun dijawabin qasamin muqaddar, ini juga memberikan satu penekanan. Lalu ada kata qad yang juga memberikan taukid. Jadi ada dua taukid yang ada dalam ayat ini untuk menunjukkan kita sungguh benar-benar betapa dahsyatnya Allah yang maha benar untuk meyakinkan kita. Allah sebut dua taukid, sungguh benar-benar. Kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kalian, untuk kalian, pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah. Menurut bahasa, kata uswatun hasanah, uswah adalah ismu kana. Sementara fi Rasulillah jar majrur didahulukan daripada uswah, kata uswah. Ada satu penjelasan di dalam kitab At-Ta'birul Quran yang ditulis oleh Dr. Fadil Soleh As-Samurari, bahwa ketika ada taqdimul lafzi ala amili, didahulukan sebuah lafaz termasuk dalam istilah jar majrur seperti fi Rasulillah, maka jadi kata Rasulullah uswatun hasanah fi Rasulillah itu dahulukan fi Rasulillah, memberikan makna di antaranya adalah lil ikhtisas, khusus pada diri Rasulullah. Fi Rasulillah la fi ghairi, bukan pada yang lain. Jadi seperti dalam Al-Quran kita sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hanya untuk Allah, bukan yang lain. Ketika disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah dalam orang-orang mukmin itu bertawakal, maknanya Allah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka ketika didahulukan fi Rasulillah baru disebut uswatun hasanah, maknanya ikhtisas, bahwa uswah hasanah buat teladan yang baik itu hanya pada diri Rasulullah, bukan selainnya. Kalau ada yang lainnya, maka itu adalah cerminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tabi'in, mereka adalah cermin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi Rasulillah, bukan fi Adam Smith, bukan fi John Locke, bukan fi siapa lagi, Karl Marx dan segala tokoh-tokoh yang sekarang banyak diikuti kaum muslimin. Padahal Allah menegaskan fi Rasulillah supaya nggak salah kamu, jadikan yang sebagai uswah adalah fi Rasulillah, laisa fi lahwi. Perhatikan kalimatnya, fi Rasulillah, tidak disebut fi Muhammadin. Fi Rasulillah, yang kamu jadikan uswah Rasulullah. Apa Rasulullah? Utusan Allah. Allah ketika menyampaikan risalah, dia tidak turun sendiri ke dunia. Allah ketika
menyampaikan risalahnya, menyampaikan petunjuknya buat kita manusia supaya tak sesat, tidak tersesat. Allah mengutus utusannya, berarti beliau adalah manusia pilihan. Nama dasar aku ini dasar, aku inilah manusia. Yuhai diwahyukan kepadanya Rasulullah. Jadi bukan sembarang manusia, utusan Allah. Karena utusan Allah, maka apapun yang dikatakan adalah dari Allah. Mayyitir Rasulah faqad kata Allah, siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Jadi kalau ingin taat pada Allah, taat pada Rasul, karena ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahsyatnya, beliau bukan sekadar Rasul, beliau adalah Sayyidul Anbiya wa Rasul, beliau adalah Imamul Anbiya, beliau imam, pemimpin para nabi. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj di Masjid Aqsa, beliau dibaptiskan, beliau dijadikan sebagai imam para nabi. Dan memang risalah yang Allah turunkan kepada beliau, risalah yang paripurna. Quran dan Sunnah itu suci. La yamassuhu illa mutahharun, illa mutahharun. Ketika di Lauhul Mahfuz, tak ada seorang pun yang bisa menyentuh Quran itu kecuali yang disucikan. Tahu Quran begitu proses turunnya? Dalam surah Jin disebutkan, jin-jin sebelum turunnya Al-Quran, mereka biasa mengambil tempat di langit pertama untuk mendengarkan berita-berita langit. Wa anna kunna naqud minha maqamil lisan. Ya, jadi mereka dulu bisa duduk di langit untuk mendengarkan berita langit itu para jin, sehingga pembicaraan malaikat kalau kemudian mereka dengar oleh jin itu sedikit lalu kemudian berikan kepada para dukun, dan dukun menyebarkan kepada manusia ditambah dengan sekian bohong. Begitu Quran diturunkan, apa yang terjadi? Begitu Quran turun, semua dibersihkan. Tidak ada lagi jin-jin yang nongkrong untuk mendengarkan berita-berita lain. Jadi betapa dahsyatnya. Jadi dibersihkan itu nggak ada lagi jin-jin. Diturunkan oleh Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril al-Misal, bukan sekedar malaikat, pemimpinnya malaikat. Betapa dahsyatnya wahyu dari Allah, Lauhul Mahfuz tak tersentuh kecuali tangan yang disucikan, dibawa oleh malaikat termulia, turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke dunia. Tidak ada satupun jin-jin yang bisa menyentuhkan dan membersihkan. Fi Rasulullah, kan untuk Rasulullah. Siapa guru Rasulullah? Allamahu syadidul quwa. Karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Jadi kalau manusia biasa, kalau kita ini tidak punya guru, bahaya. Kita manusia biasa harus punya guru. Rasulullah tidak pernah berguru, tidak pernah sekolah, tidak punya gelar, karena gurunya langsung malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa. Maka wajar jika Allah letakkan dalam ayat itu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa itu uswah? Uswah mengenai al-qudwah, teladan. Yang diikuti itu teladan. Apapun yang dikatakan dikerjakan. Kalau dalam soal perbuatan, Al-Imam Sayyiduddin Al-Aribi dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Ahkam
Beliau mengatakan at-ta'asi bi af'alir rasul an taf'ala bimisli fi'li an taf'ala bimisli, kamu kerjakan yang seperti yang dikerjakan, ala wajhi, sesuai dengan aspek kewajibannya atau bentuk hukum ala wajhi, li'adli fi'li, dan mengerjakan seperti karena Rasulullah SAW, karena dia terjadi. Yang disebut antaf ada misi, mengerjakan seperti yang dikerjakan. Lamentasi. Kalau beliau berdiri, kita berdiri. Itu namanya antaf ada misi. Kalau beliau berdiri, kita duduk. Itu tidak disebut ta'asi, karena berbeda antara apa yang beliau kerjakan dengan yang kita kerjakan. Kalau beliau berjalan, kita duduk atau kita berdiri, tidak disebut at-ta'asi, uswah, karena berbeda. Maka syarat pertama, an-taf'ala bimisi, mengerjakan yang serupa, yang semisal. Nabi berjuang, kita ikut berjuang. Nabi berperang, kira-kira seperti persis. An-taf'ala bimisi. Yang kedua, ala wajhi. Maknanya apa? Kalau yang dikerjakan Nabi wajib, kita juga ikut mewajibkan. Kalau Nabi mengerjakan itu sunnah, maka kita ikut mensunnahkan. Kalau beliau mengubahkan, maka kita ikut mengubah. Itu ala wajhi. Kalau beliau mewajibkan, kita mensunnahkan, tidak taat. Kalau beliau mengubahkan, kita wajibkan, maka tidak taat. Beliau memotong tangan pencuri ketika ada pencuri mencuri seperempat dinar, kita tidak mencuri, tidak memotong tangannya, maka tidak asik. Malah di penjara, malah bukan di penjara, diangkat sebagai pejabat, maka bukan asik namanya. Yang ketiga, li adli fi'lihi, karena beliau mengerjakan. Jadi kita itu meniru beliau. Jadi kalau cuma sekedar karena kebetulan sama, beliau berdiri, kita berdiri. Beliau wajib, kita wajib. Tapi bukan karena mengikuti beliau, bukan karena beliau, maka tidak disebut sebagai ta'asi. Itulah hakikat dari uswah. Maka ketika kita menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, maka kita mengikuti Nabi sesuai dengan hukumnya dan benar-benar berniat untuk mengikuti beliau. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu disebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, digunakan fi'il mudhari' yarjullah yang memberikan makna ad-dawam was tajaddud, terus menerus. Kita mengharapkan. Siapa yang mengharapkan Allah, siapa yang mengharapkan hari akhir, dia akan mengikuti, menjadikan Allah sebagai uswah. Coba mengharapkan hari akhir, mengharapkan kiamat. Apa di antara yang kita harapkan dari dunia? Mengharapkan syafaat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berharap mendapatkan syafaat jika kita tidak mau menjadikan uswah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini kalimat berita, jumlah khabariyah, tapi maknanya insaiyah, yakni dimana al-amr, perintah, ikuti. Apa buktinya? Karena ada liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang maknanya orang yang tidak beriman, tidak mengharapkan hari kiamat, tidak mengharapkan Allah, dan tidak mengharapkan hari kiamat, serta tidak mengingat Allah, pasti tidak mengikuti Rasulullah
Karena Rasulullah dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tidak mau diikuti. Maka itu adalah korinah yang menunjukkan secara pasti bahwa menjadikan Rasul sebagai uswah itu adalah wajib. Dan ini bukan hanya satu hal, tapi dalam semua perkara. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah memberikan dalil bahwa kita harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di afali wa aqwalihi. Semua yang diperintahkan Rasulullah, semua yang dikerjakan Rasulullah, kita itulah di antara. Nah, sebelum terakhir ini sudah ada kode-kode untuk saya harus berhenti. Tapi saya itu ada satu hal yang saya kira tidak boleh saya lupa dan hal itu tidak tersampaikan. Begini, sudah mau sultan. Ayat ini terdapat dalam surah apa? Surah apa? Al-Ahzab. Apa Al-Ahzab ini? Al-Ahzab adalah satu perang. Iya, ini koalisi negara-negara kafir yang mereka memerangi Rasulullah. Maka perang ketika kaum kafir ada Makkah, Yahudi, mereka bersatu datang hendak menyerbu kota Madinah. Itu disebut dengan perang Ahzab. Dan ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang perang Ahzab. Itu mulai ayat berapa ya? Mulai dari ya alladzina amanu nikmatullah alaikum idza'akum junudun arsalna alimrihan wa junudan yang tawahan. Itu mulai dari situ. Oh, setelah itu kemudian bicara tentang bagaimana sikap orang-orang munafik ketika ada perang. Mereka tidak mau ikut perang, bahkan mereka memprovokasi kaum muslimin untuk pulang dari perang. Mereka mengatakan rumah kita adalah Allah, buyutana Allah, terbuka. Dan alasan mereka, pokoknya mereka tidak mau perang. Setelah ayat itu menceritakan sikap orang munafik yang menuduh Allah dan Rasulnya yang menjanjikan kepalsuan, bahkan mereka tidak mau perang. Lalu kemudian ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pertanyaannya, apa rahasianya? Sudah, saudara, ini menarik. Karena ayat sebelumnya tentang perang Ahzab, sebenarnya perang. Apa yang kita saksikan dalam ayat itu? Kalau kita lihat, itu menunjukkan bahwa Rasulullah pada perang Ahzab itu sebagai uswah yang sempurna dan paripurna. Coba perhatikan perang Ahzab. Ketika perang Ahzab berarti Rasulullah menjadi kepala negara. Betul tidak? Kok ragu lagi? Betul tidak? Kepala negara. Maka Rasulullah SAW begitu ada pasukan kafir yang hendak menyerbu Madinah, sebagai kepala negara tidak bersembunyi. Tidak kemudian mereka kaum muslimin kumpulkan, ayo kita ke masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab hancurkan tentara kafir. Tidak. Sebagai kepala negara memutus keputusan, kumpulkan para sahabat ahli dari perang. Bagaimana menghadapi pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 pasukan. Sementara kaum muslimin kalau dihitung-hitung itu cuma 10.000. Ini gimana? Muncul usul dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ada buat perang, ada Farid yang halangi kota Madinah. Belum datang pasukan sudah selesai. Dan tentunya bayangkan Madinah itu bukan seperti Jakarta atau Bogor. Kalau digali adalah tanah. Kalian lihat di Madinah yang digali adalah batu, bahkan batu cadas. Dan itu harus selesai sebelum pasukan kafir datang Madinah. Bekerja keras. Rasulullah yang memutuskan. Baik, Salman, buat Farid. Mereka siang malam tak kenal waktu buat Farid. Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, tidak berada di istana
memerintahkan pasukan untuk berjibaku dengan musuh berbalik. Beliau mencontohkan uswah sebagai pemimpin terjun langsung ikut membentak. Dan mengisahkan para sahabat itu mereka sudah 3 hari tidak makan. Kunna duku salah layar. Mereka tidak merasakan ini masalah makan selama 3 hari. Beliau kelaparan. Bahkan digambarkan itu diganjal dengan hati. Lapar sebagaimana para sahabat yang lain turun. Dahsyat, belum ada pemimpin yang seperti itu. Belum ikut mengangkut batu-batu, bahkan batu besar yang para sahabat tidak bisa memecahkan. Mengadulah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau yang turun langsung dan beliau yang memecahkan batu-batu itu. Inilah gambaran seorang pemimpin uswah hasanah. Sebagai pemimpin perang pada saat itu, mungkin pertanyaannya, ini kan perang yang diserang oleh musuh, diperang. Tidak mencerminkan perang ibtidah menyerang musuh, benar. Tapi ingat dalam situasi perang Ahzab itu, Rasulullah juga sudah memberikan isyarat. Ketika beliau menghantam batu besar yang para sahabat tidak mampu untuk menghancurkan, lalu kemudian setelah hantamkan sepertiga batu itu pecah, belum mengatakan, belum tersenyum. Yang kedua, pecah tersenyum, dan yang ketiga terakhir. Dan kemudian ada sahabat yang bertanya, kau lihat kau tersenyum dan kilatan cahaya yang keluar. Belum katakan kilatan pertama adalah Kisro, aku melihat Kisro dan kota-kotanya. Kedua, aku melihat Kaisar dan kota-kotanya. Yang itu menunjukkan bahwa kaum muslimin pada saat itu dikepung oleh musuh. Belum diserahkan bahwa kita nanti bukannya perang itu diserang musuh, bahkan datang untuk menaklukkan mereka agar tunduk kepada Islam. Itulah pemimpin yang sejati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mendirikan uswah Nabi, bukan hanya saat diberi, bukan saat di masjid, tapi juga sebagai kepala negara. Sudah dan saudara. Coba kita perhatikan ayat yang senada, ternyata bukan hanya dalam surah Al-Azhar. Wa ma atakum rasul fa'khudhuhu nahakum wa ma atakum rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fa'khudhuhu. Ada dalam surah apa? Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr memberitakan tentang pengusiran orang Yahudi dari Madinah. Dan ayat itu di tengah-tengah tentang ayat yang mengatur tentang soal rampasan perang. Ma Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi wal rasuli wal qurba wal yatam masakin wal masakin kaya yadulatan bainal aydiyai minkum wa ma ayat ini yang merintahkan apa yang datang dibuat Nabi, ambillah, apa yang dilarang tinggalkan. Di tengah ayat tentang rampasan perang, berarti juga termasuk mengatur urusan perang, urusan rampasan perang. Dan urusan tentang ekonomi, kaila yakuna dulatan bain al-yamin. Jadi kalau kini ada para pemimpin yang kekayaannya justru hanya berputar-putar pada orang kaya, yang miskin sudahlah tidak dikasih kekayaan kecuali tetesan apa namanya, trickle effect saja, tetes. Ya kaya untuk mereka, bahkan sudah dikasih tetesan, mereka punya rumah tidak pernah dibangunkan, punya tanah tidak pernah dibeli oleh negara, malah dirampas oleh negara. Dolim tidak. Rasulullah itu membagi-bagikan harta faid lil fuqara'il muhajirin, justru orang-orang fakir
yang telah diberikan kekayaan. Tidak punya rumah diberi kekayaan rumah, tidak punya tanah diberi tanah, tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan. Itu Rasulullah. Kalau kemudian mengaku cinta Nabi, tiap tahun memperingati Maulid Nabi, sudahlah rakyat tidak pernah diberi rumah. Punya rumah dirampas, ditusur. Bukan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saudara dan saudara. Oleh karena itu ketika menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswah harus lengkap. Bukan hanya sisi bersih individu, bukan hanya beliau sebagai kepala keluarga, tapi juga kepala negara. Baru termasuk uswah salah adalah mencontoh Rasulullah SAW meniti jalan untuk menuju perubahan, menegakkan khilafah, menegakkan daulah. Itu yang seharusnya dicontoh. Karena begitulah cara Nabi dan begitulah cara yang sudah berhasil menegakkan negara Nabi. Jadi kaum muslimin sekarang, jika saat ini tak punya negara, jangan menggunakan cara-cara yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak akan pernah berhasil dan yang pasti tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ini berhasil dengan sukses mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempuh tiru cara tariqah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, maka akan berhasil. Jika tidak, akan gagal. Dan kegagalan seperti yang sekarang ini kita lihat, kaum muslimin terus menderita dan tidak mau memberikan Rasulullah sebagai uswah, menjadikan syariatnya sebagai acuan dalam kehidupan ini. Yang terjadi justru penistaan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syaratan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Dia akan bangkitkan dalam keadaan kita. Maka saudara-saudara, tak ada pilihan lain kecuali kita menjadikan Rasulullah sendiri uswah hasanah dalam kehidupan kita. Setuju? Sambut. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kepada tamu undangan yang baru bergabung kami ucapkan ahlan wa sahlan dan terima kasih telah bergabung dalam Maulid Forum yang bertajuk Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jalan Menuju Islam Kafah. Sekarang kita sampai kepada acara inti kita, yaitu talkshow yang akan dipandu oleh yang muda, Ustadz muda, masih muda beliau, yang juga masih aktif di lingkungan Civitas Akademika, juga salah seorang aktivis Islam Kota Padang Sidimpuan, kepada Ustadz Andika Syaputra Harahap agar berkenan menaiki panggung. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, kelihatan segar ya. Ya, para hadirin, Bapak Ibu wal hadirat, ini panggung ini akan saya serahkan kepada Ustaz yang telah berada di hadapan kita bersama agar memandu acara talkshow kita di dalam Maulid Forum yang bertajuk Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jalan Menuju Islam Kafah. Tafadhol Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Forum. Tahlil. Lah. Jadi kalau saya bilang takbir, jawabnya Allahu Akbar. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah masih kita ke acara ini di mana forum Maulid Nabi ini akan insya Allah kita laksanakan talkshow, yang mana talkshow ini akan lebih membahas lagi, akan lebih mendalam lagi tentunya apa sebenarnya ya cinta kepada Rasul, jalan menuju Islam kafah. Maka pada kesempatan ini akan kami panggilkan narasumber kita, ya, akan kami panggilkan narasumber kita, yaitu seorang cendekiawan Muslim Kota Padang Sidimpuan, yang tentunya beliau ini aktif, ya, aktif membahas berkenaan dengan segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keumatan, khususnya bagaimana umat ini menjadi umat yang terbaik, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi beliau ini adalah orang-orang aktivis yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang membahas persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Padang Sidimpuan, dan bagaimana Islam mampu memecahkannya. Maka kami panggilkan Ustaz Haji Syarifuddin Caniago, kami persilakan dengan segala hormat. Masya Allah, makin muda saya, makin tua makin muda saya rasa. Orangnya tua, tapi semangatnya masih muda. Kalah saya, Masya Allah. Silakan Ustaz. Iya Ustaz, silakan. Oke, kita masuk kepada narasumber orangnya muda, masih umuran puluhan, seorang aktivis pengajar, yaitu beliau adalah intelektual muda Kota Padang Sidimpuan. Maka kami panggil dengan segala hormat Bapak Ustadz Irwan Saleh Siregar SPD, kami persilakan dengan segala hormat. Sudah duduk ya beberapa lama, ya, artinya ya kondisi fisik biasanya. Kalau yang saya pahami, kalau kita mendengarkan hal-hal yang mungkin ya agak berat dipikirkan, biasanya badan itu terasa kerat, ya, terasa berat. Maka kami memohon kepada seluruh peserta agar setidaknya berdiri. Kami persilakan, silakan berdiri semuanya. Masya Allah. Sudah? Terima kasih. Mudah-mudahan acara inti ini akan lebih berkesan lagi, ya, akan lebih sangat berkesan lagi ketika diikuti dengan antusias. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta Maulid Forum. Kami persilakan, silakan duduk. Kenapa nggak ada nyanyinya? Karena ini bukan MLM, gitu ya. Semangat, semangat. Ini kita berkenaan dengan bagaimana kita agar muncul cinta kepada Nabi SAW menuju Islam kafah, ya. Sudah Ustaz? Insyaallah. Jadi berkenaan dengan Maulid Forum ini, ya, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jalan menuju Islam kafah. Tentunya kita berpikir, ya,
Bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya? Perjuangan dalam dakwanya, perjuangan yang menjadi seorang individu yang berakhlakul karimah, perjuangan menjadi suami yang baik bagi istrinya, ya? Perjuangan menjadi hakim di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya menjadi kepala negara yang ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah. Ya, Ustaz? Jadi tentunya kecintaan kepada Nabi itu harus diikuti dengan cinta yang kafah. Kenapa cinta yang kafah? Karena para nabi dahulunya itu hanya untuk kaumnya, tetapi khusus baginda Nabi besar Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, dan dialah penutup segala nabi. Ya, saya kita masuk langsung ke sesi talk show-nya, saya. Bagaimana kabar saya? Alhamdulillah. Ini pertanyaan agak-agak berat, tapi saya rasa Ustaz mampu, insyaallah. Ya. Pertanyaan saya, kita sudah tahu, ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswa al-hasanah, ya. Maaf, Ustaz, ini pertanyaan untuk Ustaz Iwan. Ya, saya ulang lagi, Ustaz, Bapak Iwan, ya. Kita sudah tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswa al-hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun, kenapa umat Islam, ya, tidak mau menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, atau tidak muncul keinginan untuk mencontoh Rasul, ya, secara kafah tentunya? Dan apa hukumnya sebenarnya, Ustaz, ketika tidak mengikuti Rasul? Silakan, Ustaz. Panjang sekali Ustaz pertanyaannya. Nanti diuraikan lagi Ustaz, ya. Oke, mungkin sebelum saya jawab Ustaz, seperti biasa, tak mungkin langsung merespon gitu kan. Saya sapa dulu para hadirin, Ustaz, Ustazah, Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Oke. Tentunya sangat penting ya untuk mengenali audiens kita terlebih dahulu, dan audiens kita juga mengenali kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu seluruhnya yang sudah hadir, saudara dan saudari, perkenalkan, saya Irwan Saleh Siregar. Saya seorang guru. Sebenarnya kalau sehari-hari saya ngajarnya Bapak dan Ibu ngajar bahasa Inggrisnya, bukan ustadz kali, ya. Ngajar bahasa Inggris, di bimbel juga bahasa Inggris, tapi alhamdulillah selalu dipercayakan oleh komunitas FIFA untuk menjadi narasumber. Apa alasannya? Wallahu a'lam. Tadi diperkenalkan katanya intelektual muda. Saya kemudian mendengar itu berkaca, apa iya? Gitu kan? Apakah layak? Dan ini akan dipertanggungjawabkan ke depannya. Apakah betul-betul intelektual? Gitu kan? Nanti bisa diuji seperti apa dan seluas apa intelijensinya, gitu, kemampuan berpikirnya. Itu singkat Bapak Ibu, dan alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan lagi kesempatan. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab segala apa yang ditanyakan oleh moderator. Ya, ini kayaknya moderator ganti posisi ya dengan MC tadi ya. Di episode sebelumnya MC jadi moderator, sekarang moderator jadi MC. Ya, tapi narasumbernya nggak pernah ganti. Gimana itu? Nanti menonton, itu lagi katanya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin next. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu, tadi masih disclaimer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujzirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah, seluruh tokoh,
seluruh hadirin wal hadirat yang sudah berkenan hadir di acara Maulid Forum ini, sudah berkenan hadir untuk mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua, terkhusus kepada saya pribadi, senantiasa ditambahkan keberkahan, ditambahkan semangat, ditambahkan segala macam hal-hal yang bisa membuat kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu bonus Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah, saudara-saudara semuanya. Ketaatan yang kita harapkan supaya tetap Allah jaga bagi kita, pada diri kita, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, supaya tetap menjalankan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah haramkan bagi kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita akan melakukan talk show ya, dan tadi ditanyakan oleh moderator. Nah, saya ulangi lagi, Ustaz. Gimana pertanyaan tadi? Ya. Supaya lebih jelas ya. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kita sudah tahu ya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah al-hasanah. Dan itu termaktub dalam Quran. Dan saya rasa kaum muslimin saking seringnya pasti hafal gitu ya kan. Namun kenapa umat Islam ya tidak mau menjadikan Rasul itu sebagai panutan, atau tidak muncul keinginan untuk mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara kafah? Dan apa hukumnya tidak mengikuti Rasul? Silakan. Oke. Terkait yang tadi ya, itu kan jelas disampaikan juga oleh keynote speaker tadi, Ustadz Rahmat Eslabib. Beliau membedah dari segi tafsirnya, segi bahasanya juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswah al hasanah, suri teladan yang sangat baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, gitu ya. Akan tetapi, kaum muslim khususnya kita nggak membahas yang tidak muslim ya, karena boro-boro mereka mau mengikuti Rasul, beriman saja belum, gitu kan. Nah, jadi yang kita bahas ini muslim, sudah muslim, mengaku Allah Tuhannya, Rasul Nabinya, ya, tetapi belum menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah al-hasanah. Nah, mungkin kita sering ya, Bapak Ibu punya pengalaman. Saya pribadi punya pengalaman, ya, ketika berjalan di suatu tempat dengan pakaian, mungkin pakaian kita sehari-hari. Kalau saya sukanya pakai kaos, kemudian pakai celana, maaf agak-agak kucuk mungkin ya, karena memang masih muda ya, menyesuaikan. Kemudian pakai sepatu, saya lebih suka pakai sepatu, kemudian pakai topi atau pakai rangsa gitu. Ketika kemudian saya berjalan di suatu tempat, mungkin kita jumpa dengan banyak orang, gitu kan? Jumpa dengan banyak orang, tetapi hanya sekedar perjumpaan, tidak ada yang berkesan. Tentu hal itu sangat wajar, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia belum mengenal saya juga belum mengenal dia, gitu kan? Tetapi ketika misalnya saya sudah mungkin berada di forum atau berada di ruang-ruang kelas mengajar misalnya, atau memberikan tutorial kepada siswa, barulah kemudian dia bilang, oh rupanya Bapak guru ya. Setelah itu baru kemudian dia jumpa di jalan misalnya, sudah Bapak atau Ustadz menyapa, gitu kan. Mungkin kita juga sering begitu kan. Kita lihat misalnya orang lain, dia pakaiannya biasa aja, di pasar jumpa bawa kresek gitu. Tapi ketika misalnya kita ke rumah sakit, rupanya yang kemarin ini dokter. Ketika dia sudah memakai pakaian kebesarannya dalam tanda kutip ya, pakai jas warna putih ya, kemudian duduk di ruangan gitu. Setelah itu baru kemudian kita, oh iya, rupanya dokter. Kemudian kita berubah sikap, gitu kan. Nah, ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, gitu. Maksud saya gini, kenapa banyak orang yang belum menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah? Karena seperti kasus yang saya sebutkan tadi, belum mengenal
Mereka mungkin mendengar namanya sering, ya kan? Mereka sering melihat namanya dalam tulisan Arab, mungkin di pelang-pelang masjid, di pelang-pelang madrasah, atau mungkin di televisi-televisi bertulis Muhammad gitu. Tetapi hanya sekedar seperti itu saja, belum mengenal seperti apa pribadinya. Kira-kira nangkap maksud saya? Jadi orang hari ini belum menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah al-hasanah karena memang belum mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat lagi sebuah kisah seorang misionaris. Hari ini beliau masih hidup, alhamdulillah. Usianya kira-kira sekitar 47 sampai 48 tahun, belum terlalu tua gitu ya. Dia dulunya seorang misionaris Kristen yang bertugas di salah satu negara di Afrika, asalnya Amerika, gitu kan. Kemudian suatu hari banyak mendengar berita tentang Islam di masa lalu, tapi sudah tahun 2000-an ada mungkin peristiwa 9/11, tahun 9/11 ada pesawat yang menabrak gedung WTC atau World Trade Center di Amerika, ya kan? Dan setelah kejadian itu, Bapak Ibu, waduh, citra umat Islam itu sudah di bawah nol, minus. Yang sebelumnya cuma di angka mungkin puluhan, nggak sampai 100. Ada kejadian itu, citra umat Islam langsung nol. Setiap keluarga Muslim yang ada di Eropa dan di Amerika itu tidak tenang. Karena apa? FBI itu bekerja cepat, mencari informasi, mewawancarai, mengintimidasi berbagai keluarga Muslim, komunitas Muslim yang ada di Amerika dan di Eropa, bahkan juga di Australia. Karena isu yang digaungkan itu berasal dari teroris Muslim, gitu. Ya, kembali ke beliau tadi, seorang misionaris tadi, dan beliau pun pada saat itu sebenarnya sudah merasakan dampaknya sebagai warga Amerika kulit putih yang baru masuk Islam, langsung didapatkan dengan cobaan seperti itu. Bahkan keluarganya bilang, yang sudah kamu lakukan dan orang-orangmu itu, kata keluarganya masih non-Muslim, dia bilang, kamu dan orang-orangmu sudah melakukan hal yang luar biasa. Sekarang silahkan menjauh dari kami, hadapi sendiri permasalahanmu. Kemudian apa yang terjadi? Beliau pindah ke Saudi Arabia. Di Saudi Arabia kemudian dia belajar banyak agama sampai hari ini. Ya. Dari hal itu kemudian kita bisa melihat bahwasanya, ya, terkait dengan kecintaan tadi, menjadikan uswah al-hasanah tadi, termasuk juga beliau yang dulunya seorang misionaris, singkat cerita masuk Islam itu karena mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Dari kenal itu kemudian muncullah cinta, muncullah keinginan untuk mengikutinya. Nah, termasuk juga beliau yang dulunya misionaris loh, itu bukan seorang penganut Kristen biasa. Dia penganut Kristen yang taat dan mengajak orang lain untuk sama dengan dia. Kayak kita misalnya, ya kan? Kita Muslim tapi kita ingin umat di luar sana itu juga Muslim, atau yang sudah Muslim ingin yang sudah Muslim itu menjadi lebih taat, gitu kan? Tapi beliau karena sudah mengenali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menjadi orang yang taat dan menjadikan Rasul sebagai uswah al-hasanah tadi. Jadi kembali kepada yang tadi, ada sebuah mungkin peribahasa yang populer, ya, ya mungkin juga sering kita dengar, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, itu sebenarnya hal yang sederhana, tapi memang sesuai dengan realitas. Termasuk juga tadi, bagaimana kaum muslim tidak menjadikan uswah al-hasanah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan tadi ayatnya menjadi uswah al-hasanah, tapi muslim belum menjadikan Rasul sebagai uswah al-hasanah.
karena belum mengenal Rasulullah SAW. Maka kalau tidak mengenal, jadi solusinya gimana? Harus mengenal, tapi tidak mungkin langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka inilah pentingnya kita mengkaji, membahas, membaca literasi, ya, literasi meningkatkan wawasan kita khususnya kepada Rasulullah SAW. Dari situlah nantinya akan muncul kemudian rasa cinta dan keinginan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Jadi intinya karena belum mengenal, ya. Kalau sudah mengenal, insya Allah, ya. Lanjut pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan selanjutnya itu apa hukumnya itu tidak mengikuti Nabi? Oh iya, berarti lebih jauh dari yang tadi, ya. Berarti kita masuk ke kasus yang kedua. Dia sudah mengenal, tapi tidak punya keinginan mencontoh. Nah, ini saya katakan ada alasan nafsi-nafsi, pribadi-pribadi. Si A berbeda alasannya dengan si B, ya. Tapi semuanya kayaknya mengerucut kepada hal yang tadi, belum mengenal. Ya, belum mengenal siapa Rasulullah SAW, belum mengetahui seperti apa perjalanan hidupnya yang mulia dan agung, belum mengenal bagaimana beliau melaksanakan segala hal-hal yang diwajibkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril tadi. Ya. Jadi kalau ada misalnya dia sudah mengenal dalam standar kita, ya. Misalnya dia sudah sekolah perguruan tinggi, ikut pengajian, tapi masih belum menjadikan Rasul sebagai uswah, masih menjadikan mungkin tokoh-tokoh di luar Rasul yang menjadi uswahnya. Mungkin kalau hari ini kaulah muda kita menjadikan opa-opa Korea, ya. Tahu opa? Apa itu opa? Opa, opung-opung. Gendong. Bukan, opa itu sebutan untuk abang, ya, abang dalam istilah Korea, gitu kan. Emas, orang Jawa, emas, ya. Jadi idola mereka itu ya yang begituan. Kenapa? Karena kita tak pernah menyuguhkan sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya di hadapan mereka. Jadi satu sisi ada sebuah hal yang wajar. Kenapa mereka mengidolakan opa-opa? Kenapa uswah al-hasanah mereka itu bukan Rasul? Ya, karena memang sehari-hari tidak disajikan kepada mereka seperti itu. Ya, Rasul tidak dikenalkan kepada mereka di kegiatan ataupun di sehari-hari mereka. Ya, sehingga muncul seperti itu. Tapi kasus yang kedua yang seperti moderator sampaikan tadi, ada kasus mungkin yang sudah dikenalnya, tapi tetap tidak menjadikan Rasul sebagai uswah al-hasanah. Nah, tentu ini hal yang tidak pas. Ya, ada sebuah mungkin perasaan yang ditutupi oleh pribadinya, ya kan? Mungkin terkait dengan kepentingan, atau mungkin dia merasa malu, ya, malu ketika ini kan sudah zaman modern. Mungkin lagi ngikutin Rasul, kan kayaknya sudah gak zamannya. Orang sekarang sudah trennya sosial media, trennya TikTok, trennya berbagai macam hal, ya, yang tidak relevan lagi dengan kehidupan Rasul. Rasul kan dulunya hidupnya di padang pasir, gitu kan. Kiri kanan muka belakangnya hewan ternak, ya kan. Kita sekarang sudah modern, gitu, banyak, ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kayaknya itu orang yang membohongi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah tahu Rasul itu sebenarnya bukan hanya seorang manusia biasa, tapi dia betul-betul pilihan yang akan menjadikan dan mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang tentunya memiliki peradaban yang paling tinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun ada orang yang belum menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah al-hasanah, saya katakan dia berbohong pada dirinya sendiri. Ya. Kalau misalnya penyebabnya karena belum kenal, ya berarti harus kenalan dulu.
Tapi kalau yang sudah kenal belum menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-uswah al-hasanah tadi, maka dia membohongi dirinya sendiri. Padahal pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri teladan yang baik yang bisa kita gunakan untuk yang namanya menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan itu mungkin inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat sebenarnya. Yang terpenting itu, ini ada urutannya ya, Ustaz. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di antara orang-orang yang tidak pandai baca tulis itu seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mengajarkan kepada mereka tadi orang-orang yang tidak pandai baca tulis itu ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab atau Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Jadi dari ayat tadi kelihatan pertama yang harus dilakukan itu, khususnya kalau kita ingin mengubah dan menciptakan kecintaan dan mewujudkan al-uswah hasanah tadi, pertama yang harus kita lakukan adalah mengenalkan yatslu alaihim ayati, ya. Itu artinya menampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah dulu, menampakkan kepada mereka keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Jadi sebenarnya ke Al-Quran itu logikanya dulu yang dipuaskan, dikenalkan, ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, diajak berpikir. Sama dengan kita misalnya, dulunya belum beriman, ya kan? Itu karena kita terus mencari, kita kenali dulu Allah itu siapa. Bagaimana cara mengenali Allah? Dengan tentunya melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah kemudian masuk ke step-step berikutnya. Ya, mungkin itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Maulid baru. Mungkin terlalu panjang ya. Berarti gak konsentrasi. Tahlil. Tahlil. Terbalik. Harusnya takbir. Berarti tanda-tanda belum balik lagi. Ya, kita masuk. Tapi sebelum connect, saya ingin membacakan satu pantun juga yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Irwan ini. Ya, boleh saya baca pantun? Boleh. Siap? Minum kopi di hari Ahad, makan bakso di dalam rumah, cinta Nabi, cinta syariat, siapkan diri berislam kafah. Cocok? Cocok. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ini kepada cendekiawan Muslim Kota Padang Sidimpuan. Siap, Ustaz? Insya Allah. Pertanyaan, Ustaz, di tengah-tengah umat saat ini ada dua persepsi ya tentang mencintai Rasul. Kita sebut saja yang pertama paket lengkap, ini paket ya. Paket lengkap ittiba kepada Rasul secara menyeluruh, dan yang kedua paket hemat ya. Yang menganggap mencintai Rasul itu cukup dengan bersolawat kepada beliau. Bagaimana Ustaz melihat kedua ini? Apakah dengan bersolawat sudah cukup sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Iya, silakan. Tidak usah terlalu panjang ininya. Tadi yang ditanyakan adalah tentang bagaimana sih sebenarnya kita itu menampakkan kita ingin mencintai Rasul. Pasti semua kita ingin mencintai Rasul di sini ya, sebagai seorang Muslim. Yang pertanyaannya adalah bagaimana kita itu wujudkan cinta itu.
Jadi itu tadi ada yang disebutkan bahwa di tengah kaum muslim ada anggapan bahwa mencintai Rasul itu cukup hanya dengan selawat kepada beliau. Ya, ada anggapan. Itu memang sering itu juga kita dengar itu yang demikian. Dan kemudian ketika saya coba buka-buka itu tentang apa istilahnya ya, tulisan-tulisan tentang keutamaan selawat dan segala macamnya itu sampai kadang-kadang 20-30 utamanya itu saya melihat kadang-kadang begini. Saya lihat satu persatu itu, saya pikirkan kalau begini permasalahannya, sholawat aja udah selamat kita. Ya, disebutkan di situ bagi orang yang berselawat Allah akan menaikkan derajatnya 10 derajat. Kita udah berapa ribu kali kita selawat? Udah di mana derajat kita saat ini? Ya? Banyak lagi di situ. Kemudian ada kecaman bagi orang yang tidak mau berselawat. Ya? Nanti akan celaka, itu menjadi orang apa? Bukti orang yang kikir, yang pelit, ya, dan banyak lagi. Jadi kalau kita melihat di sini gambaran ini bagi orang yang awam, ini ya, bagi orang yang awam bisa tertipu dengan menganggap bahwa yang dibutuhkan Rasulullah itu untuk menunjukkan cinta kepada beliau itu adalah sholawat kepadanya. Tidak ini ya, tidak apa ya istilahnya, tidak bisa dinafikan bahwa ini akan mungkin muncul ya, dan saya rasa ini banyak muncul ya. Kita selawat siang dan malam, selawat dan segala macamnya. Bagaimana sih selawat itu? Selawat itu sesuatu yang baik. Itu adalah anjuran ke dalam Islam. Dan anjuran pada kita ya. Sebagai memang itu tadi, itu bukti cinta. Tapi cinta itu kan ada sisi-sisi lainnya. Pertama, bukti cinta itu adalah bukti cinta secara lisan. Jadi kalau kita melihat sholawat ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah secara lisan. Umpamanya ketika kita mendapat nikmat dari Allah, kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi apakah itu yang diinginkan Allah? Cuman itu yang diinginkan Allah dari kita? Tidak. Kita harus mensyukuri nikmat itu. Tidak cuma cukup kita mengatakan Alhamdulillah. Kita mensyukuri. Umpamanya ada yang dikasih kepada kita nikmat harta, kita mensyukurinya dengan menafkahkannya kepada jalan yang diridhoi Allah. Nah, jangan menafkahkannya kepada jalan-jalan yang justru itu ada kemaksiatan dan segala macamnya. Jadi ada di sini bentuk perbuatan, ada bentuk perbuatan selain daripada lisan tadi. Jadi ketika kita berselawat kepada Rasulullah itu bagus, itu harus kita lakukan. Tapi itu masih aktivitas lisan, ya, aktivitas lisan. So, Rasulullah tidak ingin itu cuman itu ya. Maka ketika Rasulullah dulu di ucapan-ucapan terakhirnya, ketika dia berdakwah terakhir itu, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian itu tidak akan sesat jika kalian tetap berpegang kepada keduanya. Yaitu apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Ya. Al-Quran dan sunnah Rasul. Ya. Jadi situ terlihat bahwa Rasulullah itu yang paling penting bagi ya, karena Rasulullah itu adalah seorang utusan yang membawa sebuah risalah, membawa aturan-aturan bagi kehidupan umat manusia. Siapa yang mau mengikutinya itu adalah mukmin. Siapa yang tidak mau mengikutinya itu adalah kafir. Ya. Jadi kita mukmin itu adalah orang-orang yang mau mengikuti aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah tadi itu ittiba, ya, ittiba seperti yang disebutkan tadi keynote speaker, ittiba. Kita mengikuti cara Rasulullah. Kalau bisa ya, makanya dulu itu di awal-awal itu para
orang yang ulama-ulama yang kemudian mereka itu mengumpul hadis-hadis Rasulullah, ya, itu ada Imam Bukhari, Muslim dan banyak lagi. Mereka itu mengumpul hadis itu tidak di satu tempat itu. Hadis itu apa? Berserak itu. Kadang ada di Irak dapat satu hadis karena ada sahabat yang pindah ke sana, tapi dulu dia mendengar ada yang disampaikan Rasulullah. Kadang ada di Damaskus dan banyak lain. Jadi mereka itu di mana ada mereka dengar ada orang yang dia mengetahui atau mendengar sesuatu kepada Rasulullah, mereka datang. Walaupun sejauh manapun mereka datang. Dan itu mereka kumpul semuanya itu. Apakah ini adalah cuma sebagai hobi mengumpul itu? Tidak. Itu adalah tujuan daripada mereka itu agar umat manusia ini tahu bagaimana Rasulullah itu, agar bisa kita tiru. Coba kalau tidak ada sekarang ini hadis, ya, sunnah itu nggak ada. Apa yang mau kita tiru dari Rasulullah? Mungkin sholat pun nggak tahu kita. Ya? Karena sholat itu pun dari apa? Sunnah itu, dari sunnah Rasulullah itu. Tidak ada di dalam Al-Quran tentang tata cara sholat. Tata cara sholat kita ini kita tahu karena ini dicontohkan Rasulullah. Ya? Jadi para ulama-ulama dulu itu mereka mati-matian mencari segala sesuatu. Kalau bisa mungkin mereka itu ingin tahu di setiap hal yang hendak mereka lakukan itu mereka ingin tahu bagaimana Rasulullah melakukannya. Mereka tidak mau berspekulasi dengan mengatakan begini aja lah, kita begini aja lah kita bikin. Enggak. Mereka berupaya untuk mencari tahu bagaimana Rasulullah melaksanakan perkara-perkara tersebut, ya? Agar mereka tadi itu ittiba, menjadikan Rasulullah uswah tadi benar-benar, ya? Benar-benar. Ya? Jadi itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini dia dari sisi Rasulullah sendiri, umpamanya lah kita bilang itu, kita kan sholawat. Sholawat itu apa ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholawat itu adalah doa, semacam doa kepada Allah agar tetap memberikan sesuatu kepada Rasulullah, ya. Itu doa-doa, ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, butuhkah Rasul dengan doa-doa kita? Tidak ada. Rasul tidak butuh dengan doa-doa kita. Dia sudah dijamin, beliau sudah dijamin akan menjadi penghuni surga. Jadi kebutuhan Rasul itu adalah agar kita mengikuti apa yang diperintahkannya, itu yang dibutuhkannya. Dan kemudian sholawat itu dia akan menjadi pelengkap. Ya. Jadi pertama ikuti dulu apa yang diperintahkannya, baru kemudian sholawat. Nah itu dia, jangan terbalik. Sholawat dulu tapi tidak mengikuti perbuatannya, itu nggak benar itu. Karena nanti umpamanya gini gambarannya, ketika kita di yaumil mahsyar nanti, yang pertama dihisab itu apa? As-sholat, sholat, bukan sholawat, sholat. Berarti ada banyak yang lebih tinggi daripada sholat itu, daripada sholawat itu. Ya? Jadi jangan terbalik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terbalik. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah kaum muslim, terutama ini di kalangan yang seusiaan saya, gitu kan. Karena mungkin mereka merasa sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melaksanakan segalanya itu. Kemudian mereka mengambil jalan yang termudah, ya? Selawat aja lah kita. Selawat aja. Yang nggak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama sesuatu perbuatan itu ada yang diperintahkan Rasul, apalagi itu dia masuk dalam yang wajib, kita tidak boleh mengatakan saya tidak bisa kalau memang itu belum tertentukan belum ada ujurnya itu. Upayakan, seperti sholat gitu kan. Gimana kita tidak bisa sholat? Bisa. Kita bisa sholat, tidak bisa berdiri, kita bisa sholat duduk, kita bisa sholat berbaring, kita bisa sholat dengan hanya kerdipan mata.
Kalau nggak bisa lagi ngerti mata, kita sholatkan. Kita sholatkan. Nah itu ya. Jadi di situ itu yang paling penting. Jadi ittiba kepada Rasulullah itu adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi salah benar kalau kita kemudian merasa kita sudah aman. Oh, wujud kita, saya ini seorang yang mencintai Rasul. Apa yang kamu lakukan? Saya sholawat. Pagi, siang, sore, malam, sholawat saya. Tidak demikian ya, Bapak Ibu kan. Memang dalam apanya itu, dalam apa namanya, yang saya lihat itu dahsyat ya, keutamaan sholawat itu. Ada di situ disebutkan sholawat itu dia orang yang hanya bersolawat yang akan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Kan agak membingungkan gitu ya, kan? Bukan. Bagaimana kalau dia memang dia bersolawat tapi kerjanya maksiat terus? Gimana akan mendapatkan apa syafaat dari Rasulullah orang yang demikian itu? Jadi bukan begitu ya. Jadi itu makanya kita mudah-mudahan ya, kita yang ada di ruangan ini bisa memaknai sebenarnya apa itu selawatnya, apa itu selawat. Itu sama dengan doa. Pokoknya kita pun ketika kita mengadakan aktivitas kita mencari rezeki, pokoknya ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengadakan upaya. Seperti tadi yang disebutkan keynote speaker itu ketika Madinah dikepung oleh pasukan koalisi. Ya. Yang dilakukan Rasulullah bukan mengajak kaum muslim pergi ke masjid berdoa. Kalau kita pikir kalau Rasulullah berdoa kepada Allah diijabah enggak itu? Pasti diijabah Allah. Tapi Rasulullah tahu bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Kita ikhtiar dulu menghadapi musuh ini. Ketika sudah dibikin ikhtiarnya, baru berdoa agar Allah menangkan, agar Allah mudahkan. Ya. Jadi itu, jadi dia letak doa itu harus memang pas di tempatnya. Kalau tidak nanti kita akan lama-lama kita akan merasa futur ya, keimanan kita akan futur. Kita sudah berdoa, kita sudah ini, kehidupan kita tidak meningkat, gitu kan? Lama-lama ini gimana ini ceritanya? Bagaimana ceritanya ini? Allah nggak dengar saya, atau gimana ceritanya? Kan? Jadi tidak demikian ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan selawatnya. Jadi tetap ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu kita lakukan. Ikhtiar itu adalah perbuatan. Perbuatan itu yang penting, mengikuti Rasulullah. Baru kemudian di samping itu kita selawat, ya, selawatnya. Jadi tidak ada, selawat itu bukan sesuatu yang buruk, tidak. Yang saya maksudkan itu penempatannya harus pas. Apa sih yang kita maksud dengan selawat itu dan bagaimana dampaknya kepada kita selawat itu. Ya. Nah itu mungkin dari saya untuk Masya Allah. Jadi bersolawat itu tidak salah, itu boleh. Gitu. Tetapi jangan kita lupakan bahwasanya mencintai Rasul itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan yang real dan perbuatan yang nyata, Ustaz ya. Masya Allah. Nah, untuk lebih menggairahkan lagi agenda paksa kita, ini kita sudah bincang-bincang dengan narasumber kita. Tentunya akan lebih asik lagi ketika kita nanti berdiskusi langsung dengan audiens. Maka pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada audiens ya, dari Ikhwan 1 orang untuk sesi pertama dan dari Akhwat 1 orang. Kami persilakan, silakan bergerak. Angkat tangan Ustaz. Perkenalkan angkat tangannya, perkenalkan namanya. Silakan. Silakan Ustaz. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menanyakan satu pertanyaan. Jadi di zaman yang sekarang ini adalah zaman yang serba modern, serba canggih dan Perkenalkan diri dulu. Oh Iya. Silakan. Sebelumnya nama saya Yusril Karim Harahap, asal dari Cirebon. Jadi yang saya tanyakan ialah sebelumnya maaf
di zaman yang sekarang ini adalah zaman yang serba modern, serba canggih, dan serba teknologi. Nah, jadi di zaman ini banyak orang-orang modern tentunya. Orang-orang modern yang dimana mereka mengikuti kemodernan ini. Mereka mengikuti keintelektualan ini. Mereka mengikuti segala apa yang ada yang terbaru. Namun mereka semua ini yang saya sebutkan adalah orang Islam. Tetapi ketika dihadapkan apakah mereka cinta kepada Rasulullah, mereka mengatakan iya. Seperti yang Ustaz katakan tadi, mereka rajin bersolawat. Namun yang jadi pertanyaan ialah ketika ia ditanyakan apakah cinta Rasul, jawabannya iya. Tetapi pada prakteknya, ketika ia dihadapkan cinta kepada Rasul, pada praktek dirinya ia tidak menampakkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah apakah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah masih relevan dijadikan sebagai uswatun hasanah bagi orang-orang modern sekarang ini? Saya tujukan pertanyaan ini kepada intelektual muda Bapak Ustadz Irwan Saleh Siregar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Ahwat satu orang. Ya, silakan. Mic-nya dari A. Itu ada saksinya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bahria, asal dari Barus. Afwan Ustaz, di sini saya izin bertanya. Di latar belakang kita, tema besar kita adalah terkait dengan Islam kafah. Nah, apakah sebenarnya Islam kafah itu, Ustaz? Mohon izin boleh dijelaskan lebih rinci lagi karena banyak juga kawan-kawan yang dari Barus kurang paham apa itu Islam kafah tadi, karena sudah sering kita sebutkan dari tadi, yel-yelnya juga Islam kafah. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan pertama kepada Ustaz Irwan, kami usulkan. Silakan. Itu pertanyaannya, apakah masih relevan ya Rasul itu sebagai suri tauladan di kondisi sekarang? Gitu. Artinya yang penuh dengan perubahan baik dia mungkin perubahan teknologi dan sebagainya. Itu di masa, kalau bahasa orang-orang unta dulu gitu kan, karena dulu kendaraan unta yang sekarang penuh dengan yang namanya kecanggihan transportasi gitu. Silakan. Bapak dan Ibu suka nggak nonton YouTube? Bapak dan Ibu suka nggak nonton YouTube? Suka. Kalau nonton YouTube yang ditonton apa? Bapak Ibu? Tergantung. Satu contoh. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak? Oke, peristiwa yang sekarang. Yang lain, kalau nonton YouTube, nontonnya apa? Raffi Ahmad? Oh, ceramah UAS. Saya pikir Raffi Ahmad. Ceramah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Salawat. Apa lagi? Satu lagi. Masak-masak. Oke ya. Oke, itu aja. Ada banyak ya sebenarnya ya. Oke. Saya suka nonton YouTube. Bahkan kuota saya itu hampir 90% habis untuk YouTube. Yang saya tonton banyak juga, tapi saya bukan satu persatu. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini mungkin 2 bulan belakangan mensubscribe channel Vox. Itu channel dari Amerika kalau tak salah. Tujuannya untuk understanding the news, memahami berita. Mungkin di berita ada informasi yang rumit,
Kemudian mereka buat kontennya untuk menyederhanakan berita itu. Itulah tujuan channel ini. Kenapa saya katakan begitu? Ini ada kaitannya dengan masyarakat modern hari ini, Ustaz. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di 1400-an tahun yang lalu masih layak untuk dijadikan uswah hasanah atau teladan? Ya. Di salah satu video Fox yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, mereka membuka sebuah fakta tentang negara-negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di seluruh dunia, diikuti dengan kemajuan-kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, gadget, industri, bahkan kesehatan. Itu maju semuanya. Dan dominasi negara-negara yang disebutkan dengan tingkat kemajuan yang luar biasa tadi adalah Amerika Utara, Eropa, Asia, tapi beberapa Cina, Korea, dan Jepang, dan Australia. Itulah negara-negara yang sudah berdasarkan penelitian dinobatkan sebagai negara-negara yang maju dan modern sampai hari ini. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ketika dilakukan penelitian dalam bidang mental health, kesehatan mental, menguji tentang tingkat loneliness. Tahu loneliness? Apa itu loneliness, Bapak Ibu? Kesepian, anxiety, kecemasan, depresi, dan bunuh diri. Ternyata tinggi di negara-negara yang maju tadi. Ya, di satu sisi maju, di sisi lain mengalami banyak masalah, khususnya masalah mental. Bahkan ujung-ujungnya angka bunuh diri paling tinggi, Bapak Ibu, di negara yang maju tadi. Oke, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, terus yang sebaliknya, tentunya yang tidak mengalami kemajuan tadi, setelah dilihat di grafik dan di peta geografisnya, ternyata negara-negara yang berkembang, negara-negara yang sulit dalam hal kesejahteraan, angka pendapatan per kapitanya rendah, itu negara-negara, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara. Dan kalau kita lihat, itu semua wilayahnya umat Muslim. Tetapi ada fakta lain. Tingkat donasi, keinginan berbagi itu di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan tidak maju itu. Indonesia menempati urutan pertama berdasarkan survei ya, sebagai negara dengan keinginan menyumbang nomor 1 di dunia. Aduh. Tapi kita di sisi lain disebutkan negara yang sangat tertinggal. Bahkan tadi negara-negara yang paling rendah tingkat loneliness, anxiety, depression, bunuh diri, suicide, itu negara-negara yang disebutkan tadi rendah itu. Asia Tenggara, Afrika Utara, Timur Tengah. Jadi timbul sebuah pertanyaan kepada saya, Bapak Ibu. Apa iya Allah menginginkan, oke, kalau kalian mau maju, kalian kesepian ya, kalian mengalami depresi, kalian mengalami kecemasan, kalian mengalami yang namanya kecanduan narkoba ya, itu konsekuensi. Seolah-olah begitu. Oke, kalian boleh bahagia, tapi secara teknologi kalian rendah ya. Secara kebersihan, tata kota, tata letak bangunan kalian rendah ya. Seolah-olah seperti itu, ya kan? Apakah seperti itu yang Allah inginkan kepada kita? Kalau mau maju harus mengalami yang namanya permasalahan mental tadi. Dan sebaliknya, kalau kalian mau bahagia, mohon maaf, kalian nggak boleh maju. Teknologi kalian harus terbelakang. Seolah-olah begitu kan? Tapi ternyata setelah dipikirkan, oh iya, ternyata masalahnya yang disebutkan moderator tadi. Ya, di zaman modern hari ini yang kita akui segala macam
dinamika pertumbuhan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan otomotif, ya, kendaraan itu meningkat pesat, ya. Jadi terkait dengan permasalahan yang tadi, ya, apakah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih layak? Justru disinilah letaknya Rasulullah yang paling layak untuk dijadikan role model sebagai uswah al-hasanah di tengah-tengah hari ini. Kenapa? Kalau kita menjadikan orang barat itu sebagai role model, ya hasilnya seperti orang barat sekarang. Memang tinggi peradabannya Ustaz, teknologinya canggih, pendapatannya luar biasa. Saya punya kenalan, namanya, nggak saya menyebutkan nama lagi ya, namanya inisialnya L, ya, dia orang Amerika. Dia sekali kerja, dia kerja di kafe. Kalau di Amerika ternyata, kalau kafenya atau restorannya besar Bapak Ibu, mereka itu nggak digaji sama kafe atau perusahaannya. Mereka digaji oleh pelanggan melalui tips. Dari tips itu mereka bisa dapat ratusan dolar sekali kerja. Saya katakan, waduh Pak, saya bilang kan, waduh bro, saya kerja 1 bulan di tahun 2021 itu gajinya cuma 1.800.000, saya bilang. Kemudian dia ambil kalkulator, dikonversikan ke dolar. Dia bilang, kata kotor, saya dapat uang 1 bulan ini 1 malam katanya. Saking tingginya pendapatan mereka. Sampai dia bilang, memang segini? Iya, saya bilang, saya dapat segitu, angka segitu dalam 1 bulan. Wah, saya cuma 1 malam bisa saya dapat. Cuma kerja di kafe katanya. Tapi, ya kembali kepada fakta yang tadi kan Ustaz, ternyata mereka mengalami yang namanya berbagai macam permasalahan, khususnya dalam spiritual dan mental. Maka dari itu saya katakan Rasulullah yang paling layak dijadikan sebagai uswah al-hasanah di zaman modern ini untuk menyeimbangkan yang tadi, ya, supaya dari sisi kemajuan sains pemikiran kita maju, tapi spiritual, ketenangan hati dan batin itu juga kuat. Umat muslim sekarang kenapa tidak seperti itu? Kembali ke tema kita, belum kafah, belum secara totalitas kita hanya mengikuti Rasul dalam bidang ubudiyah saja. Sholat iya, sholawat, puasa, umroh paling senang, apalagi orang kaya, kan, jalan-jalan, apalagi bersedekah, apalagi haji, dengan membayar zakat, tapi dalam keseharian bisnisnya masih terikat dengan riba, masih suka menipu, menggunakan jabatannya, tidak peduli, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian ini adalah umat terbaik. Umat terbaik yang dimaksud Rasul itu dengan syarat sebenarnya ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyampaikan atau mengajak orang kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak orang menjauh dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah layak? Paling layak, supaya menyeimbangkan data yang saya sebutkan tadi. Secara peradaban maju, tinggi, ya, berkembang pesat, bahkan untuk menyiarkan Islam ini sudah sangat mudah, luar biasa, ya. Kalau dulu mungkin butuh upaya ekstra, kita menghadirkan orang di stadion puluhan ribu orang, biayanya mahal supaya bisa yang puluhan ribu itu mendengarkan ceramah kita, supaya membentuk opini yang sama, menyadarkan umat dari kondisi yang sekarang. Kalau sekarang upload bisa ditonton puluhan ribu, cukup modal data saja. Ya kan? Itu sebuah hal yang harus kita syukuri sebenarnya pada zaman ini. Jadi
kembali ke pertanyaan tadi, apakah layak di zaman modern ini? Ya, penanya sangat layak, bahkan ini yang paling layak supaya menyeimbangkan yang tadi. Cuman harus kafah. Kalau hanya setengah-setengah, yang kita rasakan hari ini, ya memang kita jangan mengalami depresi. Kita tidak kesepian karena tiap hari ngopi-ngopinya. Kita mengingat Allah, sholat, berpuasa, membantu orang lain. Tapi dari sisi teknologi, kemajuan sains, kita jauh di bawah. Tapi kan yang kita inginkan dua-duanya harus sama, ya kan? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling layak untuk dijadikan uswah hasanah. Tidak ada yang lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quran, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, apabila kalian menyayangiku, kata Allah, maka ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kalian mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menyayangi balik kalian. Jadi sayang kita itu bukan satu sisi. Kita inginnya dua sisi. Kita cinta, sayang kepada Allah, Allah juga cinta dan sayang kepada kita. Caranya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Ustaz ya. Iya. Terima kasih. Berarti kalau berkenaan tentang layaknya, sangat layak, harus sangat, ya, harus. Dan tentunya Di atas kata harus apa? Wajib ya. Wajib. Memang firmannya tadi wajib. Siap, Ustaz. Terima kasih Ustaz, atas jawabannya. Nah, masuk kita ke pertanyaan kedua, Ustaz, ya. Kita sudah sering ya mengucapkan kafah. Bahkan tema kita pada kesempatan Maulid ya, tahun 1445 Hijriah ini mengangkat tema cinta kepada Nabi, jalan menuju Islam kafah. Nah, apa itu Islam kafah, Ustaz? Ya, kami persilakan. Silakan. Ya, baik. Memang di sini ada tulisannya Islam kafah. Nah, ini sejenis Islam Nusantara atau gimana? Bukan ya. Bukan. Jadi kafah itu dia